Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nars Novi. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana teknik menyusui yang baik dan benar. Sebelum kita memulai bagaimana cara teknik menyusui yang baik dan benar, ada alat-alat yang harus kita persiapkan, yaitu kursi atau sofa yang ada sandaran tangannya. Kemudian teman-teman juga bisa mempersiapkan bantal kalau dibutuhkan, supaya nanti pada saat menyusui bayi tidak terlalu jauh dari puting susu ibu. Oke, kemudian selanjutnya pastikan ibu sebelum menyusui mencuci tangan terlebih dahulu, supaya nanti pada saat proses menyusui tangannya sudah dalam keadaan bersih. Kemudian disarankan juga menyusui di ruangan yang tertutup atau yang ada privasinya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung ke tahap kerja. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah memposisikan ibu dan bayi dalam posisi yang benar. Nah, untuk posisi ibu, kakinya menapak, kemudian boleh bersandar, pokoknya duduk serileks mungkin, senyaman mungkin di atas kursi atau di atas sofa. Kemudian boleh ditambahkan bantal tadi, ya, supaya bayinya tidak terlalu jauh dari payudara ibu. Kemudian posisi bayinya menghadap ke arah ibu, benar-benar menghadap ya. Kalau pakai bedong boleh dibuka bedongnya. Nanti tangan bayi yang di belakang posisinya memeluk ibu. Nah, seperti ini ya. Kepala bayi ditaruh di ujung siku bagian dalam. Kemudian tangan ibu memeluk bayi sampai ke bagian bokong bayi. Oke? Pastikan kepala bayi dan bahunya berada dalam satu garis lurus. Nah, ini sudah siap posisi untuk menyusui bayinya. Nah, step yang kedua adalah mengarahkan payudara ibu ke mulut bayi. Caranya dengan 4 jari di bawah payudara ibu, kemudian jari jempol di bagian atas, tapi pastikan tidak menutupi areola atau bagian kehitaman dari puting susu ibu. Nah, kemudian arahkan puting susu ibu ke mulut bayi. Silahkan ditunggu sampai mulut bayi membuka dengan lebar. Ya, kalau bayi sudah membuka dengan lebar mulutnya, kemudian kita masukkan puting susu ibu ke mulut bayi. Usahakan masuk sebanyak mungkin bagian hitam atau areola dari payudara ibu. Kenapa? Supaya nanti pada saat bayi menyusu, bayinya tidak menghirup udara dari luar. Jadi udara tidak masuk ke saluran pencernaan bayi. Kalau udara sampai masuk ke saluran pencernaan bayi, nanti bayinya bisa kembung. Ya, jadi dengan teknik tadi silahkan diarahkan puting susu ibu ke mulut bayi. Kemudian menyusui, ya. Perhatikan jari jempol yang di atas tadi, kita bisa sedikit tekan payudaranya supaya bayi bisa bernafas dengan lancar, ya. Jangan sampai hidung bayi tertutup oleh payudara ibu, ya. Oke, proses menyusui biasanya berlangsung sekitar 15-20 menit atau mungkin lebih, tergantung dari ASI yang keluar dari payudara ibu, ya. Nah, nanti kalau bayinya sudah kenyang atau ibu merasa payudaranya sudah kosong, maka langkah selanjutnya adalah melepaskan mulut bayi dari puting susu ibu. Ada 3 cara bagaimana melepas mulut bayi dari puting susu ibu. Yang pertama, kita bisa elus-elus atau tarik sedikit bagian dagunya dengan harapan mulutnya bisa membuka, ya. Jadi kalau mulutnya sudah membuka, puting susunya akan lepas, ya. Kemudian teknik yang kedua, kalau tadi cara yang tadi tidak bisa dengan cara nih, ditekan-tekan hidungnya. Tapi jangan keras-keras ya, tekan hidungnya dengan harapan bayinya akan membuka mulutnya sehingga puting susu ibu bisa lepas dari mulut bayi. Atau bisa juga menggunakan teknik yang ketiga. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memasukkan jari kelingking ibu melalui sudut bibir bayi, kemudian dengan teknik seperti mencungkil, kita lepaskan payudara ibu dari mulut bayi, gitu ya.
boleh menggunakan salah satu di antara ketiganya, atau misalkan yang satu gagal dicoba dengan cara yang lain, seperti itu. Silahkan dipilih mana yang paling nyaman untuk ibu dan bayinya. Baik, selanjutnya step yang selanjutnya adalah kalau misalkan bayinya ingin menyusu di payudara yang sebelahnya. Sebelum menyusu di payudara yang sebelahnya, maka kita sendawakan dulu bayinya. Caranya seperti apa? Teknik yang pertama, taruh bayinya di atas pundak kita. Pastikan saluran nafas bayi tidak tertutup ya teman-teman. Jadi ditaruh seperti ini sambil ditepuk-tepuk sampai nanti bayinya bersendawa. Atau ada juga teknik yang kedua, caranya leher bayi kita pegang, jangan sampai tercekik ya. Kemudian kita taruh seperti ini ya, di atas pangkuan ibunya. Kemudian dielus-elus bagian belakangnya, bagian punggungnya sampai bayinya bersendawa. Oke. Nah, apa sih tujuan kita menyendawakan bayi ketika sudah menyusu atau ketika ingin menyusu di payudara yang sebelahnya? Tujuannya tadi teman-teman, supaya pada saat misalkan pas menyusu tadi ada udara yang masuk ke saluran pencernaan bayi, dengan bersendawa harapannya udaranya bisa keluar supaya bayinya tidak kembung. Kalau bayinya kembung nanti muntah dan lain sebagainya, itu yang tidak kita harapkan ya. Oke, sudah selesai. Nanti kalau sudah bersendawa bayinya, boleh kita susukan atau menyusu di payudara yang satunya. Posisinya sama dengan yang tadi, tekniknya juga sama dengan yang tadi, ya. Oke. Nah, begitu teman-teman cara atau teknik menyusui yang baik dan benar. Silahkan dipraktikkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.